kali kita mulai ibadah mesbah doa pagi kita hari ini. Biarlah kita setiap hari kita boleh mencari wajah Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih setia lagi, karena Dia adalah pengharapan kita, karena Dia adalah keselamatan dalam hidup kita, dan terlebih Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Untuk itu kita mau bersyukur, kita mau menyenangkan hatinya, dan kita mau berdoa pada hari ini sebelum kita memberikan yang terbaik, memuji menyembah Tuhan Yesus yang memberikan kita berkat firman-Nya, memberikan kita kemenangan. Mari saudara, kita sama-sama berdoa dan biar kita boleh mengucap syukur. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan ke hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, kesegaran, terlebih keselamatan yang Kau beri buat hidup kami hari ini. Dan kami mau mengambil kesempatan waktu yang berharga ini, di waktu pagi ini, untuk mencari wajah-Mu, memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan sebelum Engkau memberkati kami dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan dasar hidup kami untuk kami menjalani hidup pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus urapi kami, berikan kesegaran, kekuatan buat anak-anak-Mu. Kalau saat ini di pagi hari ini, kalau ada anak-anak-Mu yang berbeban berat, yang sakit, yang lemah ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan Tuhan hati pikiran mereka, dan sembuhkan mereka dari segala Tuhan sakit penyakit. Dan kami percaya semua, kami letakkan semua masalah kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan, kemenangan, dan jawaban hidup seperti apa yang kami doakan. Dan hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu dengan pujian, dengan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak izinkan kuasa-kuasa kegelapan iblis coba masih mengganggu hati pikiran kami hari ini, untuk kami tidak dapat menyembah, memuji dengan sepenuh hati. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu Tuhan menyertai kami. Haleluya, amin. Biarlah pagi hari ini kita sujud menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan Yesus yang memberikan kita keselamatan, yang memberikan kita kekuatan hidup pada hari ini. Saat pagi hari ku sujud sembah-Mu Tuhan. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mesbah korban syukur. Ku berikan pujianku ya Tuhan, kami angkat tangan-Mu sembah. Ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, mesbah kami hari ini di hadapan-Mu, tahta-Mu. Memohon perlindungan-Mu Tuhan pada hari ini. Mohon perlindungan sepanjang hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus. Terima kasih ku berikan padamu. Amin, amin. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Amin. Terima kasih oh Yesus. Saat pagi hari kami datang, kami sujud menyembah-Mu Tuhan di hadapan-Mu. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah.
Amin, haleluya. Dengan mezbah korban syukur, ku berikan pujianku. Kami angkat tanganmu, angkat tangan kami, ku sembah kau Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Di hadapan tatamu ya Bapa, ku mohon perlindungan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Sepanjang hari ini kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari yang baik Kau berikan bagi kami. Ria Kau beri, amin Tuhan. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, amin. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih buat hari yang Kau beri, keselamatan, kesehatan, oh pemulihan, amin. Pada hari ini Kau berikan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ku berikan padamu, oh terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, amin. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, oh Yesusku, amin, amin Tuhan. Apa sembahan kami, rasa syukur kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang hidup, Bapa Tuhan Yesus. Tuhan Kau Tuhan yang memberikan keselamatan, yang memberikan kehidupan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau layak terima pujian dan sembah kami. Inilah syukur kami di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan Juru Selamat hidup kami Bapa. Oh ya Ramana ya Sande ya Ramaso, haleluya Engkau baik ya Ramana ya Ramase, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau beri. Kau berikan keselamatan buat kami, Kau berikan kekuatan, kesehatan. Oh Tuhan, Kau berikan pemulihan, Kau angkat segala semua Tuhan, beban penderitaan ataupun pergumulan-pergumulan yang berat. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu Yesus lebih besar dari apapun Tuhan. Dan untuk itu kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, kami hanya meletakkan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mau Tuhan, biarlah hanya Engkau saja yang Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau sanjung nama-Mu pada hari ini. Oh nama Yesus yang memberikan keselamatan, ku sanjung Engkau. Haleluya Bapa, oh haleluya. Ku sanjung
Namamu Yesus ku sembah, namamu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung namamu Yesus, namamu di atas segalanya. Ku sembah kau dengan hati kami, mu Tuhan, amin, haleluya. Layak, amin Tuhan, dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semua kebaikan-Mu. Keselamatan Kau beri, darah-Mu Tuhan Kau curahkan untuk menebus dosa kami, amin Tuhan. Dalam hidupku Kau menerimaku apa adanya di tangan-Mu, di hati-Mu Tuhan, amin. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, amin Tuhan. Segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, amin. Kau menerimaku apa adanya, segala ampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna, amin Tuhan, di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, penyertaan-Mu, buat pemulihan, pengampunan yang Kau beri. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami mau siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan urapi kami, sehingga firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami dari hari ke hari, sampai kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kuasa iblis, setan, roh jahat di udara yang coba mengganggu hati dan pikiran kami dalam mendengar firman Tuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan Kau berdoa, Roh Kudus Tuhan, jamah hati kami. Engkau bekerja saat ini melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, hidup damai dan membawa damai, ya. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 kita akan membaca di sini. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, ya. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, ya. Saudara, firman Tuhan katakan berusahalah hidup damai dengan semua orang, ya. Nah saudara, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-11 juga mengatakan bahwa saudara, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, ya. Saudara, berusaha artinya ada satu tindakan yang nyata yang kita lakukan dan kita tidak menunggu, ya. Tuhan katakan berusahalah hidup damai dengan semua orang, ya. Artinya ada satu tindakan nyata saudara yang kita lakukan untuk kita hidup damai dengan semua orang, ya saudara, dan kita tidak menunggu, ya.
Di dalam Matius pasal yang kelima, kita akan membaca di sini, Matius pasal yang kelima, apa yang Yesus katakan tentang hidup damai, ya. Saudara, di dalam Matius 5 ayat yang ke-23 mengatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu, ya. Segera berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan kau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan kau kepada pembantunya, dan kau dilemparkan ke dalam penjara, ya. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa saudara, ya, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Apabila saudara kita teringat, ya, dikatakan akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, pergi berdamai dengan mereka. Artinya ada satu tindakan yang aktif, saudara, dan kita tidak menunggu, kita yang lebih dahulu melakukannya, ya. Saudara, dikatakan segeralah berdamai dengan lawanmu, ya, selama engkau bersama dengan dia di tengah jalan, ya. Selagi masih ada kesempatan, ya, saudara, kita pergi berdamai kepada mereka, ya, kepada para musuh-musuh saudara dan saya, ya, karena Tuhan mau saudara hidup damai dengan semua orang, ya. Saudara, Tuhan tidak hanya menghendaki kita hidup damai dengan semua orang, akan tapi juga menghendaki kita untuk membawa damai bagi semua orang, ya. Jadi kalau hidup damai itu, saudara, dalam diri kita, ya, Tuhan tidak mau kita ada permusuhan, ya, baik dalam hati maupun permusuhan secara jasmani, ya. Namun Tuhan katakan juga bahwa saudara, kita juga terpanggil untuk membawa damai. Kita melihat kalau ada saudara-saudara kita, saudara, ya, yang saling bermusuhan, maka kita terpanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, untuk menjadi pembawa damai, ya, peacemakers, bukannya menjadi troublemaker, ya, pembawa masalah, ya, tetapi kita terpanggil untuk menjadi pembawa damai, ya, dan hidup damai dengan semua orang, ya. Nah, saudara, mengapa kita harus hidup damai dengan semua orang dan membawa damai, ya, kepada semua orang? Yang pertama, di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, ya. Saudara, mengapa kita harus hidup damai kepada semua orang dan membawa damai? Saudara, firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, ya. Saudara, karena kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Saudara, di dalam 1 Yohanes mengatakan ayat yang pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-15 mengatakan demikian, saudara, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya, ya. Saudara, dikatakan kalau kita membenci, maka kita adalah seorang pembunuh, dan kalau kita adalah seorang pembunuh manusia, maka tidak akan ada hidup kekal yang diberikan Tuhan kepada kita, melainkan kematian yang kekal, ya. Nah, saudara, ini yang firman Tuhan katakan dalam hidup saudara dan saya. Biarlah kita boleh hidup damai dan membawa damai dengan semua orang,
karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, ya. Saudara, kalau kita anak Tuhan, maka kita pasti cinta damai seperti Tuhan, ya. Saudara, cinta damai, ya. Di mana ada damai, kerukunan, di sanalah Tuhan perintahkan berkat dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Yang kedua adalah agar saudara hari-hari hidup kita diberkati oleh Tuhan, ya. Saudara, mengapa kita harus hidup damai dan membawa damai? Saudara, agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 37 kita akan membaca di sini. Mazmur 37 ayat yang ke-37 mengatakan demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, ya. Saudara, firman Tuhan katakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, ya. Saudara, di dalam 1 Petrus 3 ayat 10-11 mengatakan, siapa yang mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari yang baik, maka salah satunya adalah dia harus mencari perdamaian kepada semua orang dan berusaha mendapatkannya, ya. Saudara, ini yang Tuhan mau, ya. Kalau kita ingin melihat hari yang baik, ya, maka kita harus hidup damai dengan semua orang, dan kita terpanggil juga untuk membawa damai, ya, peacemakers, ya. Saudara, membawa damai. Yang ketiga adalah agar kita menerima hidup yang kekal, ya. Kita akan membaca tadi di dalam 1 Yohanes kembali, 1 Yohanes pasal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-10 mengatakan demikian, ayat yang ke-14 mengatakan demikian. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut, ya. Saudara, orang yang cinta damai, ya, dan orang yang membawa damai adalah orang-orang yang tentu saudara mengasihi sesamanya dan bukan membenci, tetapi mengasihi. Dan orang yang mengasihi sesamanya, dia menerima hidup kekal. Ia sudah pindah, dikatakan, dari dalam maut ke dalam hidup, ya. Sebaliknya, orang yang tidak mengasihi saudaranya, ya, atau membenci saudaranya, saudara, dia seorang pembunuh manusia, dan dikatakan tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya, ya. Oleh karena itu, biarlah saudara dan saya hidup damai dengan semua orang, dan saudara dan kita terpanggil untuk membawa damai, ya. Saudara, berdamai, ya. Kita boleh saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain, karena kita semua pasti punya kekurangan masing-masing, ya. Supaya kita diberkati oleh Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, dan supaya kita menerima hidup yang kekal, karena kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, ya. Saudara, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi di dalam terang, sehingga tidak ada kebencian yang ada dalam hati. Sebaliknya adalah hati yang mengasihi, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, ya. Nah, saudara, kembali dalam firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 tadi, bagaimana kita dapat hidup damai dan membawa damai. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, bagaimana kita hidup damai dan saudara membawa damai, ya. Di dalam tadi Mazmur 37 ayat yang ke-37, ya, mengatakan demikian,
ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan jujur, ya. Orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, ya. Bagaimana kita dapat hidup damai dan membawa damai bagi semua orang? Ya, yang pertama adalah kita harus suka damai, ya. Kalau kita suka damai, saudara, maka kita terpanggil untuk hidup damai dengan semua orang dan menjadi pembawa damai, ya, mendamaikan setiap orang. Karena saudara, kedamaian itu indah. Kedamaian itu saudara, itu ya saudara, kita rasa tentram di dalam hati saudara dan saya, menyejukkan hati kita, dan kedamaian itu mendatangkan berkat, ya saudara. Oleh karena itu, ya, kedamaian itu yang Tuhan sukai di antara saudara dan saya. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan teringat akan saudaramu, makalah dikatakan segera berdamai, pergi berdamai dengan mereka, ya. Nah, ini yang firman Tuhan katakan, ya. Jadi bagaimana kita dapat hidup damai dan membawa damai bagi semua orang? Yang pertama, kita harus menyukai damai, ya, suka damai, ya saudara. Hal yang kedua adalah kita harus tulus dan jujur, ya. Dikatakan perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, karena pada orang yang suka damai akan ada masa depan, ya. Orang yang tulus dan jujur pasti dapat hidup damai dan membawa damai bagi semua orang, ya saudara. Tidak ada kepentingan diri sendiri dan tidak ada sifat ketamakan, ya. Karena akar dari segala masalah, ya saudara, pertengkaran apapun disebabkan karena mementingkan diri sendiri dan sifat ketamakan manusia, ya. Oleh karena itu firman Tuhan ajarkan, biarlah kita boleh hidup tulus dan jujur, ya, di hadapan Tuhan, ya, sehingga saudara dan saya dapat hidup damai dengan semua orang dan terpanggil untuk membawa damai, ya. Tanggalkan semua kepentingan diri sendiri, ego kita yang ingin menang sendiri, ya saudara, ingin saudara tidak mau mengalah, kemudian ego-ego kita yang lainnya penuh dengan ketamakan, saudara, ya, itu yang menyebabkan permusuhan, ya. Oleh karena itu biarlah kita boleh saudara, ya, hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan, ya. Hal yang ketiga adalah kita harus rendah hati, ya saudara. Tuhan katakan pergi berdamai dengan mereka, ya, segera berdamai dengan mereka. Satu tindakan yang aktif, ya, mendahului dan bukan menunggu. Dan ini dibutuhkan kerendahan hati, ya. Seringkali kita hanya menunggu, ya, tapi Tuhan katakan, saudara, biarlah itu semua dimulai daripada kita. Karena kita tahu orang yang suka damai akan ada masa depan, ya. Dia akan diberkati oleh Tuhan, ya saudara. Itu yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, ya saudara. Inilah firman Tuhan. Biarlah kita boleh belajar kerendahan hati daripada Tuhan Yesus yang memiliki kerendahan hati dan kelembutan hati, sehingga hati kita siap diajar dan dibentuk oleh firman Tuhan, ya. Jadilah orang yang saudara suka damai, ya, mau berdamai dengan semua orang, ya, karena damai itu indah, dan di mana ada kedamaian disitulah Tuhan perintahkan berkat, ya. Dikatakan sungguh alangkah indahnya dan eloknya apabila saudara seiman hidup dalam kerukunan, ya saudara. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara, karena dikatakan firman Tuhan, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya, ya. Terlebih kita diselamatkan, ya. Inilah firman Tuhan, ya. Biarlah hati kita damai, kita mau berdamai dengan semua orang, dan
Saudara, biarlah hidup kita terpanggil untuk menjadi berkat ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar firman-Mu menyegarkan jiwa kami ya, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami ingin hidup damai dengan semua orang, dan pakai kami untuk menjadi pembawa damai, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Jangan ada lagi kepahitan hati dalam hidup kami, ataupun kebencian di dalam hati, dan itu bisa merusak hati kami, merusak kerohanian kami. Karena itu kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau memohon pengampunan oleh karena kekerasan hati kami, dan kami juga mau minta pengampunan daripada-Mu untuk kami Tuhan belajar untuk merendahkan diri di hadapan-Mu dan sesama, untuk kami boleh mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik saudara, kita akan nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadikanlah, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini mengajar kami untuk berdamai dengan semua orang. Kau tidak menyukai ada kebencian, kepahitan dalam hati kami, walaupun mungkin kami adalah dalam posisi yang benar atau diperlakukan dengan tidak adil. Namun Tuhan mengajarkan kami untuk kami berdamai dengan semua orang. Yang lebih dahulu diberkati oleh Tuhan adalah orang yang suka akan damai, karena dia akan tetap menjaga hatinya, tetap bersih di hadapan Tuhan, tentram di hadapan Tuhan ya. Dia tidak mau kehilangan damai sejahtera yang Tuhan berikan oleh karena adanya kepahitan dan kebencian hati. Oleh karena itu Tuhan, kami mau merendahkan diri, hancurkan segala keegoisan kami, kekerasan hati kami Tuhan. Dan saat ini kami mau tersungkur di hadapan Tuhan, agar hidup kami diberkati oleh Tuhan, dan agar hidup kami sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, oleh karena kami mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami, orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi kami yang lemah, Tuhan saat ini Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan liburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Yang terbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang ditinggal oleh pasangan hidup ataupun orang-orang yang dikasihi,
Tuhan berikan penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa yang kehilangan pekerjaan, Tuhan buka jalan untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Yang dalam kekurangan, Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau yang membuka tingkap langit untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masalah studi, masalah rumah tangga, Tuhan, oh yang mengalami keretakan, Tuhan, Kau yang pulihkan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati bangsa negara kami Tuhan, khususnya untuk dapat bertahan di masa-masa yang sukar di akhir zaman ini ya Tuhan, supaya tetap bertahan. Berkati juga bangsa kami ya Tuhan, supaya tidak terjadi perpecahan di masa-masa kampanye pemilu dan pemilu tahun depan ya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan Kau yang bekerja, Tuhan, supaya Tuhan bangsa kami tetap hidup dalam kedamaian, persatuan bangsa dan negara. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi para pemimpin kami dalam mengatasi masa-masa krisis ekonomi dunia ini. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan di dalam nama Yesus, dan kami mau terima berkat daripada-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Kalau saudara diberkati, saudara share saudara acara Mesbah Doa pagi ini dan bagikan kesaksian saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.